Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat kepada Abiani Fetumida selaku pengasuh pesantren Seperkemla Rabani Fida dan kepada jajaran pengurus, guru-guru dan santri Anifida yang saya banggakan. Oke, tidak lupa juga yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang di rumah. Semoga sehat selalu diberikan rezekinya lancar. Oke, dan jangan lupa juga yang terhormat kepada Menteri PTB dari saya dan Marif Kamiros, sekaligus ketua kelompok saya. Oke, di sini saya Jarod Nur Islami dari MA Al-Quran Rai Bahani Fida. Kami mempresentasikan tentang Al-Quran hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, jadi apa sih hormat dan patuh kepada orang tua itu? Nah, jadi menurut surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini adalah kayak misalnya ceritanya tentang birul wiladain. Jadi dalam Islam itu benar dalam Islam itu setelah tauhid. Nah, jadi Al-Isra dari ayat ke-23 itu adalah perintah ibadah. Jadi kita tuh kalau misalnya disuruh orang tua kita, misalnya orang tua nyuruh sana kamu kesini, kita tuh nggak boleh berkata gitu, nggak mau, itu nggak boleh. Menurut kita nggak boleh berkata kayak gitu. Itu kalau ke-24 dari surah Al-Isra itu adalah menjelaskan tentang kita tuh harus rendah hati kepada orang tua kita. Jadi apapun orang tua kita itu kita harus rendah hati kepada mereka berdua. Kita tuh nggak boleh kepada mereka berdua. Itu yang cabang kedua adalah surat Al-Luqman ayat 13-14. Nah, di sini tuh menceritakan tentang kita tuh nggak boleh menyekutukan Allah, gitu, nggak boleh. Jadi di situ ada kita tuh harus menghindari syirik dan skala sekutu Allah. Jadi kita tuh harus menghindari gitu. Ini tuh kayak ayat 13 dari Al-Luqman ini kita tuh kayak harus menghindari syirik dan sekutu Allah gitu loh, nggak boleh kita ikutin. Habis itu kita tuh nggak boleh ya sekutu Allah. Itu yang ke-14 adalah wasiat Allah baik kepada orang tua. Jadi ayat 14 dari surah Al-Quran itu menjelaskan tentang wasiat Allah kepada kayak kepada manusia gitu. Kita tuh nggak boleh ya. Kita harus baik kepada orang tua kita. Kita tuh harus berbakti kepada orang tua kita kayak gitu. Itu tuh dan kita harus menghormati mereka, kedua orang tua kita, dan kita terus melindungi kedua orang tua kita. Habis itu yang ketiga itu ada surat Al-Luqman ayat 15 sampai 17. Nah, di sini menjelaskan tentang yang ke-15. Yang pertama ke-15. Jadi kita tuh nggak boleh musyrik. Jadi situ bahasa kita tuh nggak boleh musyrik, nggak boleh apa gitu. Situ yang ke-16 itu adalah kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Walaupun orang tua kita bagaimana terhadap kita harus terbaik pada orang tua kita bagaimanapun. Mereka adalah orang tua kita yang dari kita kecil sampai kita bisa besar, dia tuh ngurus kita. Habis itu yang ke-17 adalah kita tuh harus melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya kita disuruh orang tua kita, ayo sholat, kita harus mau gitu. Kecuali kalau misalnya ada orang tua kita itu menyuruh kita untuk tidak melakukan ibadah, baru kita boleh kayak menentang orang tua kita, itu kan tidak baik gitu. Itu kita harus kuat dalam pribadi kita. Itu yang terakhir, yang keempat itu adalah tentang hadisnya. Nah, di sini ada tentang sihatnya anak gitu. Jadi ya, sihatnya anak adalah kita harus sabar, kita harus tahan, kita harus tabah dalam menghadapi apapun bagi anak. Jadi kita harus berjuang, kita melaksanakan sholat, kita berdoa kepada Allah, kita doakan kepada orang tua kita. Itu habis itu kita harus berbakti dan berbuat baik. Itu menurut air Muslim. Yang kedua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Di sini tuh ada penjelasannya tentang kita tuh harus meninggikan dan memuliakan kedua orang tua kita. Dan kita harus merawat orang tua kita. Misalnya
orang tua kita sakit atau orang tua kita sedang kesusahan, kita harus merawat mereka. Kayak seperti orang tua kita tuh dulu merawat kita, kayak gitu. Terus tuh karena Allah itu akan menjanjikan kalau misalnya kita tumbuh tinggi, meninggikan dan memuliakan kedua orang tua kita, Allah tuh akan menjanjikan surga untuk kita. Tuh habis itu adalah air muslim. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mana. Oke, jadi hikmah dari PTM jenis saya presentasikan pada malam hari itu adalah kita terus berbakti kepada orang tua kita, karena bagaimana karena orang tua kita itu ya besar kita dari kita bayi, mengandung itu menyusui kita, masyarakat kita sampai kita besar. Nah itu orang tua, jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu janganlah kita berbakti kepada orang tua kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Biar kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.